Satu, apakah Ibu di sekolah ini mengajar juga menggunakan buku sekolah elektronik kepada siswa-siswi Ibu? Untuk di SMA 3 kita belum menggunakan buku elektronik. Cuman kita menggunakan buku pegangan yang dari pemerintah maupun terbitan Erlangga. Nah, dalam buku itu nanti ada barcode. Jadi nanti untuk menayangkan video ataupun materi yang kurang, kita akan menayangkan barcode tersebut. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku sekolah elektronik untuk menambah referensi-referensi dari buku lain, makanya pakai buku elektronik? Karena di sekolah belum ada. Kemudian nanti ketika materi itu kurang, nanti anak mencari sendiri di internet. Dua, bagaimana peran utama dalam sistem informasi perbukuan di Indonesia pada saat literasi digital? Kita belum menggunakan pembukuan secara nasional, belum menggunakan aplikasi tersebut. Tiga, sumber belajar apakah yang Ibu gunakan di dalam kelas ketika Ibu mengajar siswa-siswi Ibu? Bisa menggunakan buku, bisa menggunakan internet, juga bisa menggunakan AI, misalkan presentasi, kemudian mencari materi ataupun permainan-permainan. 4. Pernahkah di sekolah sudah menggunakan perpustakaan nasional, Bu? Untuk di sekolah belum, kami menggunakan perpustakaan sekolah. Kemudian nanti ketika perpustakaan sekolah belum memadai, belum ada buku yang dicarinya, mereka akan mencari di perpustakaan daerah, karena di Karimun ini sudah ada perpustakaan daerah. 5. Bagaimana prinsip platform Merdeka Mengajar dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas, Bu? Prinsipnya bahwasanya di platform Merdeka Mengajar itu kita sebagai guru bebas untuk menggunakan media yang disukai siswa, demikian pula dengan siswa. Jadi siswa bebas untuk membuat tugas, yang penting sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan atau capaian pembelajaran yang dituntut. 6. Bagaimana di sekolah sudah menggunakan media sosial dalam penerapan literasi digital? Ya, kita sudah, ini tahun ketiga kita menggunakan literasi digital. Jadi untuk penugasan nanti biasanya anak itu membuat tugasnya dalam bentuk Canva, kemudian nanti di-share di media sosial. 1. Apakah Canva sudah digunakan pada saat presentasi di kelas ketika Ibu mengajar di dalam kelas, Bu? Iya, sudah Canva, apalagi sekarang sudah kami hubungkan dengan Canva yang berbasis AI, jadi lebih mudah, lebih menarik. Di situ disertakan dengan gambar dan animasi. 2. Bagaimana penggunaan Powton berpengaruh di dalam kelas pada saat hasil belajar siswa-siswi, Bu? Kalau penggunaan itu di sekolah kami belum menggunakan aplikasi itu juga. 3. Pernahkah Ibu menggunakan Pre21 dalam penerapan literasi digital dalam proses pembelajaran? Belum, itu belum ada juga. 4. Sudah pernahkah Ibu menggunakan Sparkle Video Stripe dalam literasi digital pada saat proses pembelajaran? Aplikasi itu memang kami belum pernah menggunakan, tetapi untuk membuat video, untuk mengedit video kami menggunakan aplikasi lain, misalkan menggunakan CapCut tadi. 5. Pernahkah Ibu menggunakan Wondershare Coilmore pada saat murid Ibu di dalam kelas? Itu juga belum kami laksanakan. 5. Pernahkah Ibu menggunakan Wondershare Coilmore pada saat penerapan literasi digital dalam proses pembelajaran, Bu? Itu juga belum. 1. Bagaimana pemahaman Ibu tentang literasi digital? Literasi digital itu kemampuan menggunakan perangkat digital dalam mengakses, dalam mencari, mengevaluasi sebuah informasi. 2. Apakah bentuk literasi digital yang dilakukan dalam kelas dan di luar kelas, Bu?
pelaksanaan literasi digital di dalam kelas dan di luar kelas itu sama. Mereka kalau di dalam kelas mereka itu membuat tulisan yang mereka sukai, yang nantinya di rumah mereka harus mempostingnya lewat media sosial. Mengapa mereka mempostingnya di rumah? Karena di sekolah dia tidak boleh menggunakan HP. Jadi nanti tulisan yang dibuat di kelas itu mereka posting di IG ataupun Facebook atau media sosial yang lainnya, kemudian disertakan gambar yang sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah. Ketiga, apakah pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Pemanfaatan literasi digital itu jelas sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Literasi itu kan kemampuan membaca, menulis, menyimak. Nah, di situ peran literasi digital itu ketika memang dari buku itu banyak materi yang belum ada, jadi mereka bisa mengakses lewat digital. Baik mereka belajar dari media sosial, misalkan berita ataupun dari internet. 4. Bagaimana bentuk literasi yang Ibu sampaikan? Bentuk literasi yang kami sampaikan itu ada 2 di sekolah kita, di SMA Negeri 3 Karimun. Yang pertama itu literasi baca tulis. Kalau literasi baca tulis itu dilaksanakan, literasi digital dan baca tulis itu dilaksanakan setiap hari Selasa selama 30 menit. Kalau yang baca tulis, mereka itu membaca buku bacaan yang mereka sukai, kemudian hasil bacaannya ditulis di buku tulis literasi. Kalau yang digital yaitu tadi, dia di kelas itu membuat kata-kata motivasi ataupun tulisan-tulisan yang mereka sukai, nantinya akan diposting di media sosial. Sementara yang pelaksanaan bulanan itu kami ada literasi akhir bulan, itu setiap hari Selasa kami laksanakan di lapangan. Itu akan kami isi dengan berbagai macam itu nak. Bisa literasi sains, bisa literasi bahasa Inggris, bisa literasi berhitung. Kemudian nanti ketika siswa mau menampilkan apa yang dibuatnya, nanti 5 siswa akan mendapatkan reward dari kami tim literasi. 5. Bagaimana teknis penggunaannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Dalam penggunaan literasi digital dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi misalkan pembelajaran novel ini kan panjang berupa cerita. Nah, biasanya kalau dalam buku itu baru namanya petikan atau cuplikan. Nah, untuk memahami novel secara utuh, ibu suruh mereka untuk memanfaatkan internet. Itu kan juga salah satu literasi digital agar lebih paham sebenarnya novel tersebut itu isinya tentang apa. 6. Pada materi apa saja yang Ibu sering mengajar pada siswa-siswa Ibu bahasa Indonesia di dalam kelas berupa berita, prosedur, laporan hasil observasi, anekdot, sastra, prosa, puisi, dan sebagainya. Penggunaan literasi digital ya nak, Ya. dalam kelas ya. Ibu sudah sering, jadi ketika masuk kelas itu dari kelas 10 misalkan tag LHO, laporan hasil observasi, kemudian di kelas 11 itu ada tag prosedur, kemudian di kelas 12 itu ada editorial, ada berita. Jadi itu memang harus menggunakan digital, karena untuk mengaksesnya kan contoh-contoh itu kan banyak video-video itu di media sosial ataupun di internet. Bahkan untuk tugas editorial nanti ibu minta mereka itu membuat seperti berita, kemudian mereka menanggapi, nanti hasilnya dalam bentuk video, kemudian di-share di media sosial. Tujuannya agar apa yang mereka buat itu bermanfaat bagi orang lain. 7. Pada kemahiran apakah yang Ibu terapkan di dalam kelas? Kemahiran berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, 4 kemahiran itu ibu setarakan. Memang konsep literasi kan ada 4 kemahiran itu. Jadi memang semuanya harus dikuasai siswa. Yang pertama itu kemahiran membaca. Tentunya siswa SMA kan sudah mahir membaca nih. Kemudian yang kedua itu kan berbicara. Nah,
setiap mereka sudah membaca, biasanya nanti ibu tanyai, apa sih yang mereka baca? Misalkan ibu tanya amanatnya apa, kemudian ide pokoknya apa, otomatis kan dia ngomong, itu kemampuan berbicara. Kemudian sama juga kemampuan menyimak, apa yang ibu terangkan itu nanti ibu tanya, dia ngerti tak, dia mendengarkan tak apa yang ibu terangkan tersebut. Jadi memang keempatnya itu memang harus rata, harus mahir semuanya. Pertanyaan yang terakhir, inti permasalahan apakah yang dilakukan pada saat literasi digital? Nah, permasalahan kami cuma satu, sekolah kami ini tidak boleh membawa HP. Jadi sebenarnya anak-anak itu suka permainan, suka video. Kalau untuk video kan biasanya ibu tayangkan tuh lewat Infokus. Cuman untuk tugas memang nanti setelah sampai rumah dia harus membuatnya, karena kan mereka tidak membawa HP. Jadi nanti pulang sekolah itu mereka akan membuat, misalkan dalam bentuk Canva, dalam bentuk slide dan sebagainya. Itu kendalanya. Jadi karena siswa itu tidak diperkenankan membawa HP. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.